Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kembali lagi di Asyik PDR, belajar dari rumah ya. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kabar kalian di rumah dalam keadaan sehat, selalu ceria, dan tentunya semangat belajar ya, walaupun belajar dari rumah. Oke, bertemu lagi di sini di Asyik PDR ini kita akan belajar lagi terkait materi kelas 3 SD ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang apa? Kita akan belajar tentang perkalian bilangan ya. Nah, di sini sudah ada tabel perkalian ya. Nah, ini adalah tabel perkalian di mana tabel perkalian ini memudahkan kita untuk mencari hasil perkalian 1 sampai 10 ya. Bagaimana cara penggunaannya? Nah, yang pertama kalian harus melihat ya. Yang pertama ada di sebelah kiri ya. Sebelah kiri ada angka 1 sampai 10. Kemudian yang paling atas ada 1 sampai 10 juga ya. Dan ini ada kalinya. Berarti perkalian 1 sampai 10. Nah, bagaimana cara mencari hasil perkalian ya jika kita menggunakan tabel perkalian ini? Contoh ya, kita cari perkalian 3 dikali 2. Berarti kita cari di sebelah kiri angka 3, kemudian yang sebelah kanan atas angka 2. 3 dikali 2 berarti hasilnya 6 ya. Nah, caranya kalian luruskan saja ya antara perkalian yang dimaksud. Contohnya tadi 3 dikali 2. Nah, saling lurus dengan angka 3 dan lurus dengan angka 2. Ketemunya di mana ya? Di angka 6. Berarti 3 dikali 2 hasilnya 6 ya. Kemudian contoh lagi, kita cari 5 dikali 4. 5 di sebelah kiri ya. Kemudian dikali 4 ya di sebelah atas ya. Hasilnya berapa? 20 ya. Lurus dengan perkaliannya ya. 5 dikali 4 hasilnya 20 ya. Kemudian kita cari lagi, semisal 3 dikali 7 ya. Lurusnya mana? Ya, hasilnya berarti 21 ini ya. Karena lurus dengan angka 3 dan angka 7. Hasil perkalian 3 dikali 7 hasilnya 21. Paham ya? Oke. Semisal kita cari lagi hasil perkalian dari 6 kali 9. 6, kita cari angka 6 di sini dan dikali dengan 9. 9 di sini. Nah, lurusnya mana? Ya, ini dia. Ketemunya di 54. Berarti 6 dikali 9 hasilnya 6, 54 ya. Oke, sampai sini paham ya? Jadi, tabel perkalian ini memudahkan kalian mencari hasil perkalian dari 1 sampai 10 ya. Oke. Nah, sekarang masih di perkalian 1 sampai 10. Di mana perkalian dari 1 sampai 10 kalian wajib hafal. Karena apa? Dengan kalian hafal perkalian 1 sampai 10, kalian akan mudah mengerjakan soal perkalian dan pembagian. Karena apa? Karena syarat mengerjakan perkalian dan pembagian itu harus hafal perkalian dari 1 sampai 10. Jadi kalian harus menghafalkan ini ya.
menghafalkan perkalian 1 sampai 10. Ya, harus di luar kepala. Semisal contoh ada pertanyaan, 8 kali 5 berapa? 45. Kemudian 7 kali 5, 35. 4 kali 8, 32. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalian harus hafal perkalian dari angka 1 sampai 10 ya, agar mudah dalam mengerjakan soal perkalian dan soal pembagian. Oke, harus hafal ya. Oke, sekarang kita latihan mengerjakan perkalian. Nah, semisal ada contoh soal seperti ini ya. Nomor 1, 2 dikali 21 sama dengan berapa? Nah, bahwasanya kemarin kita sudah belajar ya, perkalian itu merupakan penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama ya. Bahwasanya 2 kali 21 itu penjumlahan 21 sebanyak 2 kali. Berarti 21 ditambah 21. Hasilnya 42. Nah, perkalian juga bisa dikerjakan dengan cara bersusun pendek. Bagaimana? Semisal ya, 21 dikali 2 ya, dikali. Nah, ini adalah cara bersusun pendek. Caranya bagaimana? Ya, kita kalikan satu per satu ya, dari mulai yang paling atas ini ya, yang paling belakang, yaitu 1 dikali 2 ya. Nah, berapa? 2. 1 kali 2, 2. Kemudian baru perkalian di angka selanjutnya di depannya ya. 2 dikali 2 berapa? 4. Hasilnya 42. Hasilnya sama ya. Nah, begitu mudah jika kita mengerjakan dengan cara bersusun pendek. Syaratnya yaitu yang pertama tadi, kita harus hafal perkalian 1 sampai 10 agar kita mudah dalam mengerjakannya ya. Nah, bentuk pengerjaan perkalian dengan cara bersusun ini, kalian juga jangan salah menulisnya. Angka 2 ini harus lurus dengan yang paling belakang angka yang atas ya. Maksudnya di satuannya ya. Nah, lurus. Jangan duanya ini lurus dengan angka 2. Itu tidak boleh ya. Harus lurus di angka yang paling belakang. Maka kalian dapat mengerjakannya dengan mudah. Oke. Semisal kita berikan contoh lagi, 6 dikali 23. Hasilnya berapa? Kita kerjakan dengan cara bersusun pendek saja ya. Nah, 23 dikali 6. Kita tulis bentuk cara bersusun pendeknya ya. Nah, yang pertama kita kalikan dulu angka yang paling belakang ya. 3 dikali 6 berapa? Ya, hasilnya 18. Kita tidak boleh menuliskan langsung 18 di sini ya, tetapi kita tuliskan saja angka 8-nya saja. Satunya kemana? Satunya kita simpan di sini ya, simpan di atas angka selanjutnya ya. Kemudian cara berikutnya adalah kita kalikan angka yang belum dikalikan tadi ya, yaitu 2. 2 dikali 6 berapa? 2, 12. Nah, 12. Di sini masih ada simpanannya 1. Berarti kita tinggal jumlahkan 12 ini, kita jumlahkan dengan angka 1. Hasilnya kita taruh di sini. 13. 12 ditambah 1, 13 ya. Hasilnya 138. Nah, mudah kan? Nah, ini juga disebut sebagai cara ya, cara pengerjaan perkalian dengan cara
menyimpan, ya, teknik menyimpan. Ya, ini menyimpan 1. Nah, kalian harus bisa mengerjakan dengan cara seperti ini agar lebih mudah. Karena apa? Jika angkanya besar, ya otomatis kalian harus mengerjakan dengan cara bersusun pendek seperti ini agar lebih mudah. Kalau kalian mengerjakan dengan cara penjumlahan berulang, nanti angkanya akan banyak banget, ya. Makanya kalian diharapkan bisa mengerjakan dengan cara bersusun pendek seperti ini. Syaratnya seperti tadi, harus hafal perkalian dari 1 sampai 10. Oke? Dapat dipahami ya? Oke. Kita ke contoh lagi ya. Yang ketiga, 7 dikali 37. Hasilnya berapa? Nah, kita kerjakan dengan cara teknik bersusun pendek ya. 37 dikali 7. Nah, seperti tadi, yang pertama kita kalikan dulu yang paling belakang ya. 7 dikali 7 berapa? 49 ya. Nah, jadi seperti itu. Kalian harus langsung mengetahui hasilnya karena kalian hafal perkalian dari 1 sampai 10 ya. 7 dikali 7 49. Ya, seperti tadi kalian tidak boleh menuliskan langsung angka 49-nya, tapi kita ambil yang paling belakang saja. 9 kita taruh ya. 4-nya kemana? 4-nya kita simpan di angka selanjutnya. Nah, kalau sudah disimpan, kalian tinggal kalikan lagi ya di angka berikutnya, yaitu angka 3. 3 dikali 7 berapa? 21. Nah, karena masih ada simpanannya, kalian jumlahkan dengan simpanannya tadi ya. Nah, 21 ditambah 4, hasilnya ditaruh di sini. 25. Nah, maka hasilnya sudah ketemu. 259. Nah, seperti itu cara pengerjaannya. Bagaimana cara pengerjaan perkalian dengan cara teknik bersusun pendek. Ya, dapat dipahami ya? Oke. Di sini kita contoh lagi ya. Nomor 4. 12 dikali 22. Hasilnya berapa ya? Kita tulis 12 dikali 22. Nah, terserah kalian ya. Kalau kalian mengerjakan dengan cara teknik bersusun pendek ini, mau di 22 di atas atau 12-nya di atas, itu boleh. Terserah kalian ya. Nah, 12 dikali 22. Cara yang pertama ya. Cara yang pertama adalah kalian kalikan dulu kedua ini dengan angka yang paling belakang ya, yaitu angka 2 ini. Baru nanti kemudian dikalikan dengan 2. Tapi nanti ya. Cara yang pertama kalikan dulu keduanya ini angka 12 dengan 2 yang paling belakang. 2 dikali 2 berapa? Ya, 4. Nah, kemudian 1 dikali 2 hasilnya 2. Nah, ini perkalian 12 dikali 2. Kemudian, cara yang kedua adalah kalikan ya keduanya ini dengan angka 2 yang di depannya. Ya, berarti 2 dikali 2 hasilnya 2 ya. Kalian menuliskannya harus seperti ini ya. Jangan lurus di belakang, harus lurus di depannya ya. Kemudian 1 dikali 2 hasilnya 2. Kemudian kalian jumlahkan. 4 kita turunkan, 2 ditambah 2 hasilnya 4, 2 kita turunkan. Hasilnya 244. Paham ya? Oke.
Kita contoh lagi yang kelima. 24 dikali 26 ya. Kita kerjakan dengan cara bersusun pendek. 24 kali 26 ya. Oke. Kita kalikan ya 24 ini dengan angka yang paling belakang dulu ya, yaitu angka 6. Kita kalikan 4 dikali 6 hasilnya 24 ya. Nah, 24 ini jangan ditulis langsung 24 karena masih ada perkalian di angka berikutnya yang di depannya ya. Nah, berarti kita tulis hanya angka paling belakang saja, yaitu angka 4. Angka 4 ya. Duanya kita simpan di sini. Nah, ya. Kemudian kita kalikan lagi. 2 dikali 6 berapa? 12. Ada simpanannya lagi 2. Berarti 12 ditambah 2 berapa? 14 ya. Nah, kalau sudah perkaliannya dengan angka yang paling belakang, tinggal kita kalikan dengan angka yang di depannya. Berarti 24 dikali 2 ya. 4 dikali 2 berapa? 8 ya. Kalian harus menyisakan satu angka di belakang ya. Menulisnya jangan lurus dengan hasil perkalian yang tadi, tetapi di depannya 1 ya. 4 dikali 2 8. 2 dikali 2 hasilnya 4. Kemudian baru dijumlahkan karena sudah tidak ada lagi perkaliannya ya kan. Nah, 4 kita turunkan. 4 ditambah 8 12 berarti simpan 1 ya. Kemudian kita jumlahkan 1 ditambah 4 5 ditambah simpanannya 1 jadinya 6. Hasilnya 624. Nah, mudah bukan? Oke ya. Diharapkan kalian bisa mengerjakan ya hasil perkalian menggunakan teknik bersusun pendek seperti ini ya, agar lebih memudahkan kalian. Tentunya kalian harus hafal perkalian dari 1 sampai 10 ya, biar cepat mengerjakannya. Oke. Sekarang pembagian bilangan. Terkait pembagian bilangan ya, ada 3 poin penting terkait pembagian bilangan ya. Yang pertama, hafal perkalian 1 sampai 10. Kedua, membagi 1 per 1. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, penurunan 1 angka hanya boleh dilakukan setelah pengurangan. Nah, ini adalah 3 poin penting yang harus kalian lakukan dalam mengerjakan soal pembagian bilangan. Contohnya bagaimana? Kita langsung saja ke contoh ya. Apabila ada soal 12 dibagi dengan 2, hasilnya berapa ya? Nah, kita kerjakan dengan cara porogapet ya, atau porogapit ya, boleh ya. Nah, kita tulis angka 12, kita kerjakan dengan cara porogapet. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, yang pertama adalah hafal perkalian 1 sampai 10 ya. Kemudian membagi 1 per 1. Kalian bagi 1 per 1 dari mulai angka yang paling depan, yaitu angka 1 ya. Nah, membagi 1 per 1. Jangan langsung 2 angka ya, tetapi 1 per 1. Oke, 1 dibagi 2 berapa? Kita cari angka ya, berapa dikali 2 yang hasilnya pas 1 atau kurang dari 1 ya. Jangan lebih. Kalau lebih tidak bisa. Harus kurang dari apa yang menjadi pembaginya ya, yaitu angka 1.
Berarti berapa? 0 ya. Karena apa? Semua bilangan jika dikalikan dengan 0, maka hasilnya akan 0. Berarti 0 dikali 2 hasilnya 0. 0 itu kurang dari 1. Ya. Karena 2 dikali berapa hasilnya 1 tidak ada, ya. Maka kita ambil di angka 0. Kita kurangi. 1 dikurangi 0 hasilnya 1. Nah, kemudian poin yang ketiga. Penurunan satu angka hanya boleh dilakukan setelah pengurangan. Berarti kita sudah melakukan pengurangan. Berarti kita boleh menurunkan satu angka. Yaitu kita turunkan angka 2-nya ya. 2. Nah, sudah menjadi 12. 12 dibagi 2 berapa? Kita cari ya, perkalian lagi. Angka berapa jika dikalikan dengan 2 hasilnya 12? Ya, 6. Karena 6 dikali 2 hasilnya 12. Baru kita kurangi hasilnya 0. Ya. Nah, maka hasilnya adalah 6. Kenapa 0-nya tidak diikut sertakan? 0 di depan itu kita hilangkan saja, kita coret ya. Dianggap tidak ada. Ditulis boleh, tidak ditulis juga boleh. Nah, lebih baiknya dihilangkan saja ya. Berarti hasilnya adalah 6. Begitu cara mengerjakan pembagian bilangan dengan cara porogapit ya. Kalian harus bisa mengerjakan soal pembagian bilangan dengan cara porogapit seperti ini agar lebih mudah. Karena apa? Jika angkanya besar, kalau kalian mengerjakan pembagian bilangan dengan cara porogapit seperti ini, itu akan jauh lebih mudah. Ya. Oke. Kita beri contoh lagi nomor 2. Semisal ada contoh soal 64 dibagi dengan 2 hasilnya berapa ya. Kita kerjakan dengan cara porogapit lagi ya. Kita tulis 64 dibagi 2 ya. Kita bagi satu persatu dari mulai angka yang paling depan yaitu angka 6. 6 dibagi 2. Kita cari angka berapa yang jika dikalikan dengan 2 hasilnya itu 6. Ada ya, yaitu 3. Karena 3 dikali 2 hasilnya 6. Kita kurangi 6 dikurangi 6 0 ya. Tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Nah, kita sudah melakukan pengurangan. Berarti kita boleh menurunkan satu angka. 4 kita turunkan. Baru kita proses pembagian lagi. 4 dibagi 2 hasilnya. Kita cari angka. Jika dikalikan dengan 2 hasilnya 4. Berarti 2. Karena 2 dikali dengan 2 hasilnya 4. Baru kita proses pengurangan lagi. Hasilnya 0. Habis ya. Maka sudah ketemu hasilnya yaitu 32. Kita tulis 32. Oke, seperti itu ya. Bahwasanya pembagian itu ya kita kurangi terus sampai hasilnya habis. Ya. Maka kalian diharapkan bisa mengerjakan soal pembagian dengan cara porogapit seperti ini. Oke, kita contoh lagi ya. Contoh yang nomor 3. Semisal ada soal 74 dibagi dengan 2 hasilnya berapa? Kita kerjakan dengan cara porogapit ya. 74 dibagi dengan 2. Yang pertama kita harus hafal perkalian 1 sampai 10. Kemudian yang kedua kita bagi satu persatu. Kita bagi mulai dari angka yang paling depan yaitu angka 7. 7 dibagi 2 bisa enggak? Tidak bisa ya. Berarti kita harus mencari angka berapa yang jika dikalikan dengan 2
hasilnya kurang dari 7. Tidak boleh lebih. Iya, 3. 3 dikali 2 hasilnya 6 ya. Karena 6 ini yang mendekati angka 7. Ya, berarti 7 dikurangi 6. Berapa? 1. Nah, di poin yang ketiga tadi, kita boleh menurunkan satu angka setelah proses pengurangan. Nah, ini kita sudah melakukan proses pengurangan, yaitu 7 dikurangi 6, hasilnya 1. Berarti kita boleh menurunkan satu angka. 4 kita turunkan. 4 ya. Baru kita proses pembagian lagi. 14 dibagi 2. Kita cari angka lagi. Angka berapa jika dikalikan dengan 2 hasilnya 14? Ya, hasilnya 7. 7 dikali 2 14. Baru kita proses pengurangan lagi. 0 habis. Nah, maka hasilnya adalah 37. Kita tulis di sini 37. Paham ya? Oke. Intinya adalah jika tidak bisa dibagi dengan pembaginya ya, kita cari perkalian ya, yang hasilnya itu mendekati ya, mendekati. Semisal contoh ini 7 dibagi 2 kan tidak bisa. Kita cari perkalian yang hasilnya mendekati 7. Kan dikali 3. Kalau dikali 2 hasilnya 4 ya. Nah, jadi kita cari angka yang mendekati ya. Nah, ini mendekati angka 6 adalah mendekati angka 7. Oke, kita berikan contoh lagi. Yang keempat. Semisal ada contoh soal 315 dibagi dengan 3, hasilnya berapa ya? Oke. Kita tulis 315 dibagi dengan 3. Yang pertama kita harus hafal perkalian 1 sampai 10. Yang kedua kita bagi satu per satu ya. Kita bagi dari mulai angka yang paling depan, yaitu angka 3, kemudian nanti dilanjut angka 1, kemudian nanti dilanjut angka 5. Nah, yang pertama kita bagi satu per satu, angka 3 dulu. 3 dibagi 3 berapa? Kita cari angka, jika dikali dengan 3 hasilnya 3. Ya, 1 ya. 1 dikali 3 hasilnya 3. Kita kurangi, hasilnya 0 ya. Maka kita sudah melalui proses pengurangan. Kita boleh menurunkan satu angka. Satunya kita turunkan 1 ya. Kemudian 1 dibagi 3 berapa? Kita cari angka jika dikalikan dengan 3 hasilnya 1. Tidak ada ya. Berarti kita cari angka yang jika dikalikan dengan 3 hasilnya kurang dari 1. Berarti angka 0. Karena 0 dikali 3 hasilnya 0. Baru kita proses pengurangan. 1 kita kurangi dengan 0 hasilnya 1. Nah, kita sudah melalui proses pengurangan lagi. Baru kita boleh menurunkan satu angka. Ya, 15. 15 dibagi 3 berapa? Kita cari angka lagi. Kita cari angka jika dikalikan dengan 3 hasilnya 15. Berapa? Ya, 5 ya. 5 dikali 3 hasilnya 15. Kita proses pengurangan lagi, hasilnya 0 habis. Ya, maka dari itu berarti hasilnya sudah ketemu, yaitu 105. Nah, ada banyak kesalahan terkait mengerjakan dengan cara porogabit seperti ini. Sebagai contoh ya, 315 dibagi 3.
Ya betul, kita membaginya satu persatu. Tapi proses penurunannya yang biasanya keliru. Contoh, 3 dibagi 3. 1, karena 1 kali 3 hasilnya 3. Kita kurangi. Nah, kita proses pengurangannya itu langsung 2 angka sekaligus ya diturunkan. Sedangkan pembagian bilangan syaratnya adalah kita hanya boleh menurunkan 1 angka setelah proses pengurangan. Nah, ini kan tadi sudah melalui proses pengurangan. 3 dikurangi 3, hasilnya kan 0. Kita hanya boleh menurunkan 1 angka, yaitu angka 1 saja. Tetapi biasanya langsung 15, kemudian langsung dibagi. 15 dibagi 3, 5. 5 dikali 3, 15. Kemudian dikurangi hasilnya 0. Hasilnya beda kan? Nah, kita buktikan mana yang betul. Dengan cara apa? Dengan cara perkalian. Ya. Dengan cara kita kalikan hasil pembagi ini dengan cara dikalikan dengan pembagian tadi. Ya. Kemudian, semisal contoh 15 dikali 3 itu berapa ya coba? 5 dikali 3, 15. Ya, kita tulis 5-nya saja, satunya kita simpan. 1 dikali 3, 3 ditambah 1, 4. Ternyata 15 dikali 3 hasilnya 45, bukan 315. Berarti cara ini salah ya. Nah, kemudian coba hasil ini 105 dikali dengan 3. Coba kita buktikan apakah betul hasilnya 315. 5 dikali 3, 15. Satunya kita simpan. Kemudian 0 dikali 3, 0 ya. Karena semua bilangan jika dikalikan dengan 0, hasilnya akan 0. Kemudian ada simpanannya 1, berarti dijumlahkan dengan 1. 0 ditambah 1 hasilnya 1. Kemudian 1 dikali 3, 3. Nah, ternyata betul. 105 dikali 3 hasilnya 315. Berarti hasil pembagian dengan cara porogapit seperti ini, dengan menurunkan 1 angka setelah proses pengurangan, hasilnya jadi betul ya, 105. Berarti cara ini salah. Oke? Oke. Kita berikan contoh lagi. Yang kelima. Semisal ada contoh soal 144 dibagi dengan 12. Kita kerjakan dengan cara porogapit ya. Oke. Kita bagi 1 per 1 dari mulai angka 1 ya. Tidak apa-apa, karena itu syarat mengerjakan pembagian dengan cara porogapit ya. 1 dibagi 12 tidak bisa ya. Kita ambil angka 0, karena 0 dikali dengan 12 hasilnya kurang dari 1. Kemudian kita proses pengurangan. Setelah proses pengurangan, kita boleh menurunkan 1 angka. Kita kurangkan dulu. 1 dikurangi 0 hasilnya 1. Nah, kita sudah mulai melakukan proses pengurangan, berarti kita boleh menurunkan 1 angka. 4 kita turunkan. Ya, 4. Ya, tidak boleh langsung 4 ini di sini, tidak boleh ya. Karena setelah pengurangan hanya boleh menurunkan 1 angka ya. Nah, jadi 14. 14 dibagi 12 berapa? Nah, tidak bisa ya. Berarti kita cari perkalian. Jika dikalikan dengan 12, hasilnya mendekati 14. Ya, 1. 1 dikali 12 hasilnya 12. Kita proses pengurangan. 14 dikurangi 12 hasilnya 2. Kemudian setelah melalui proses pengurangan, kita boleh menurunkan 1 angka lagi.
4 ini yang terakhir kita turunkan 24 ya. Kemudian proses pembagian lagi. 24 dibagi dengan 12. Kita cari angka yang jika dikalikan dengan 12 hasilnya 24. Berapa? Ya, hasilnya 2. 2 dikali 12 hasilnya 24. Kita proses pengurangan, hasilnya 0, habis ya. Nah, maka dari itu berarti hasilnya sudah ketemu, yaitu 12. 0 di depan hilangkan saja ya. Tidak usah ditulis. Nah, maka hasilnya 12. Kalau kalian masih kurang percaya ya, kalian bisa melalui proses perkalian. Coba kalian 12 dikali 12, apakah hasilnya 144? Kalau hasilnya 144, berarti 12 ini hasilnya betul. Paham ya? Oke, nah begitu cara mengerjakan proses pembagian dengan cara porogapit. Ya, semoga dapat dipahami. Oke, ya, mungkin hanya itu pembelajaran tambahan pada kesempatan kali ini terkait perkalian dan pembagian. Ya, sebagai PR, ya, PR buat kalian, bahwasanya kalian harus menghafal perkalian 1 sampai 10. Kalian harus hafal. Agar apa? Agar kalian mudah dalam mengerjakan soal perkalian dan pembagian. Karena syarat utama dapat mengerjakan soal perkalian dan pembagian adalah hafal perkalian 1 sampai 10. Oke, semangat belajar, tetap jaga kesehatan, selalu ceria, dan salam dan bahagia. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.